Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisa Purwati. Saya di sini akan menjelaskan apa itu open pneumotorak, tension pneumotorak, hematorak masif, dan file chest. Yang pertama yaitu open pneumotorak. Ciri khasnya yaitu luka terbuka atau luka tembus. Nah, luka atau defek yang besar pada dinding dada akan menyebabkan pneumotorak terbuka, kemudian sehingga tekanan di dalam rongga pleura akan segera sama dengan tekanan di atmosfer. Nah, tanda-tanda yang dapat kita kenali adalah adanya luka terbuka pada dinding dada yang menghisap pada saat inspirasi. Sucking chest wood. Diameter trakea kisaran 20-25 mm. Apabila ada luka yang terjadi pada trakea, maka akan terjadi lebih besar dari 2/3 diameter trakea. Maka pada saat inspirasi akan lebih cepat masuk lewat dinding dada dibandingkan hidung atau mulut, sehingga akan menyebabkan terjadinya sesak hebat dan dapat menyebabkan hipoksia dan hiperkarbia. Nah, untuk mengatasi open pneumotorak ini dapat dilakukan dengan kasa 3 sisi, yaitu kasa itu kan ada, jika ditempel maka akan ada 4 kasa berbentuk segi 4. Nah, itu hanya 3 sisi saja yang ditutup. Usahakan jangan terbuka di bagian bawah. Kasa 3 sisi itu bisa terbuka di bagian samping, kiri, kanan, atau bagian atas. Usahakan jangan di bagian bawah. Nah, yang kedua yaitu tension pneumotorak. Tension pneumotorak ini merupakan akumulasi udara yang terperangkap di dalam rongga pleura akibat terjadinya kebocoran udara dari paru atau dinding torak yang tidak mempunyai suatu celah atup keluar atau on-way valve, sehingga memicu terjadinya paru menjadi kolaps dan mediastinumnya terdorong ke arah berlawanan. Nah, tanda-tanda yang dapat kita kenali yaitu penderita mengalami sesak napas berat dan cemas, kemudian peningkatan vena jugularis, dan juga ekspansi dada tidak simetris, trakea terdorong kontralateral. Itu jika diinspeksi. Kemudian jika auskultasi terdengar suara bising paru pada hemitoraks yang terkena tidak terdengar. Kemudian jika di perkusi suara hemitoraks yang terkena, maka akan terjadi hipersonor. Kemudian valvasi. Jika disertai dengan fraktur di bagian toraks, akan dirasakan adanya krevitasi. Nah, untuk pengelolaannya adalah mengurangi tekanan udara intrapleura dengan cara pemasangan needle torakosintesis atau pemasangan jarum dekompresi pada ICS kedua midclavicula sejajar dengan manubrium, dan kolaborasi dengan dokter yaitu pemasangan chest tube di intrakostal. Kemudian ciri khas dari tension pneumotorak ini yaitu distensi vena jugularis dan juga defisiasi trakea. Kemudian yang ketiga yaitu hematotorak masif. Nah, hematotorak masif ini sering terjadi akibat luka tembus yang merobek pembuluh darah sistemik. Tetapi dapat juga terjadi akibat trauma tumpul pada dinding toraks. Nah, hematotorak masif ini terjadi akibat akumulasi darah secara cepat pada rongga pleura lebih dari 200 cc per jam atau lebih dari 150 cc atau sepertiga dari volume darah. Nah, tanda-tanda yang dapat kita kenali yaitu melalui infeksi, penderita mengalami sesak napas berat dan cemas, vena jugularis tampak datar oleh karena terjadinya hipovolemia, penggeseran mediastinum oleh karena efek mekanik darah pada intratorakal,
Kemudian jika di auskultasi terdapat suara bising paru pada hemitoraks yang terkena tidak terdengar. Kemudian di perkusi suara hemitorak yang terkena dullness atau redup. Ini merupakan ciri khas dari hematotorak pasif. Kemudian palpasi. Jika di palpasi jika terdapat fraktur di bagian toraks akan dirasakan adanya krepitasi. Dan penata laksanaan awal adalah tidak banyak yang dapat dilakukan para perawat. Tapi dapat dilakukan dengan salah satunya mengganti cairan yang hilang dengan memasang infus jalur intravena kaliber besar dengan cairan kristaloid tetesan cepat. Kemudian dapat jika kehilangan banyak darah dapat melakukan transfusi darah. Nah, untuk kolaborasi dengan dokter dapat dengan pemasangan chest tube pada daerah di tingkat papila mamae setelah anterior mid axilla dan dengan tindakan cepat untuk dilakukan torakotomi. Nah, pemasangan chest tube ini dipasang di ICS 4, 5, 6 mid axilla. Kemudian fire chest. Hal ini dapat terjadi ketika segmen dinding dada tidak lagi mempunyai kontinuitas tulang secara keseluruhan, sehingga terdapat segmen tulang yang bebas yang akan menimbulkan gerakan secara berlawanan pada dinding dada yang lain pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Pergerakan segmen tulang yang bebas tersebut akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat sehingga penderita malas untuk bernafas. Nah, untuk pemeriksaannya yaitu infeksi, penderita mengalami sesak napas berat, penggerakan dinding dada yang berlawanan sering dikenal dengan pernapasan yang parodoksal. Nah, pernapasan parodoksal atau berlawanan ini merupakan ciri khas dari fire chest. Nah, untuk auskultasinya, suara bising paru pada hemitoraks yang terkena biasanya vesikuler tidak. Nah, dalam hal ini tidak mengancam nyawa yang membahayakan dan perlu diwaspadai adalah jika terjadinya kontusio paru. Nah, jika perkusi suara hemitoraks bisa normal atau sonor maupun tidak normal. Biasa terdapat hypersonor atau dullness tergantung beratnya luka akibat trauma toraks. Kemudian jika dipalpasi bisa dirasakan adanya krepitasi di daerah yang terkena fraktur di toraks. Kemudian untuk kolaborasinya pemberian analgetik. Nah, untuk yang kelima tadi, maaf saya tidak menyebutkan di awal. Yang kelima yaitu tamponade jantung. Ciri khas dari tamponade jantung ini yaitu suara jantung menjauh dan distensi vena jugularis. Tanda-tanda dari tamponade jantung yaitu shock, suara jantung menjauh, nadi kecil, pelebaran vena jugularis.